Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, akhir-akhir ini dampak negatif dari kecanduan game online kepada anak-anak dan remaja di tanah air ini tidak saja lagi sekadar berdampak kepada mental anak-anak, tetapi sekaligus juga telah berdampak kepada ekonomi kedua orang tua mereka. Kenapa demikian? Kerana akibat anak-anaknya telah kecanduan game online, para orang tua harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk pembeli kuota agar anak-anaknya bisa terus menghidupkan HP-nya untuk bermain game online. Sedangkan di sisi lain, para orang tua pun telah terdampak yang tidak sedikit secara negatif oleh kecanduan judi online. Dengan demikian, game online dan judi online telah menghancurkan mental bangsa Indonesia dan sekaligus menghancurkan perekonomian bangsa Indonesia. Karena itu, game online dan judi online harus diberantas oleh pihak pemerintahan negara Republik Indonesia ini jika kita tidak ingin generasi muda bangsa hancur dan warga negara secara keseluruhan hancur dan sekaligus ekonomi bangsa Indonesia hancur kerana game online dan judi online ini. Sobat DB, sekali lagi, ini bukan persoalan kecil. Ini adalah persoalan besar yang harus menjadi pemikiran bagi seluruh elemen bangsa, bagi pemerintahan kita, bagi para orang tua, dan bagi para guru. Jangan sampai dibiarkan game online dan judi online ini merajalela di negeri ini. Kalau kita menyayangi bangsa dan negara ini ke depan. Rentang usia masyarakat Indonesia yang kecanduan game online antara lain untuk anak-anak usia 0 hingga 18 tahun sebesar 46,2%. Sedangkan untuk anak muda usia 18-25 tahun sebesar 38,5%. Sedangkan untuk yang berusia di atas 25 tahun sebesar 15,3%. Ini menurut data BPS 2023. Sungguh dapat kita bayangkan betapa besar dampaknya kepada masyarakat kita. Untuk judi online, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK melaporkan total perputaran uang dari judi online sepanjang tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkapkan total perputaran uang itu tercatat dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. Sobat DB, demikian besar perputaran uang judi online di negeri ini. Dan apabila tidak secepatnya pemberantasan judi online ini secara masif dilakukan oleh pemerintah kita, maka tidak hayal lagi negara ini bisa bangkrut oleh judi online ini. Dampak dari judi online ini, rakyat kita menjadi pemalas sebab yang sifatnya judi, kerja sedikit, pendapatan harus banyak. Karena itu,
negara manapun di dunia ini yang rakyatnya terjangkit kecanduan judi, maka negara itu besar kemungkinan akan miskin. Karena rakyatnya menjadi rakyat pemalas. Pemberantasan game online dan judi online ini tidak bisa dihilir. Tidak bisa diberantas hanya dengan cara Satpol PP melakukan razia ke warnet-warnet, melarang anak-anak bermain game di warnet-warnet. Tidak bisa begitu. Larangannya harus dari hulu. Harus dengan memberantas masuknya akun-akun game online ke negara Indonesia. Demikian juga, judi online tidak bisa hanya dilarang dengan cara merazia warga masyarakat yang sedang mempergunakan HP-nya untuk judi online. Bukan begitu, tetapi harus diberantas dari hulunya. Para bandar judi online harus dibasmi, harus ditangkap, harus dihukum berat seberat-beratnya. Jangan sampai ada tebang pilih terhadap para bandar judi online. Jika saja ada yang membacking judi online sehingga para bandarnya dilindungi, maka judi online akan tetap marak di negeri ini. Sekali lagi, pemberantasan game online dan judi online harus dari hulu kalau kita menyayangi bangsa dan negara ini ke depan. Bayangkan kalau nanti generasi muda bangsa Indonesia sudah rusak mentalnya oleh kecanduan game online. Dan bayangkan pula kalau warga negara Indonesia sudah rusak mentalnya, sudah menjadi orang pemalas karena kecanduan judi online. Di akhir pertemuan kita ini agaknya perlu kita simpulkan bahawa pemberantasan game online harus dilakukan dari hulu. Dan di hilirnya, orang tua dan guru harus satu pandangan, satu pendapat melakukan pemberantasan game online ini kepada anak-anak. Di sekolah, guru harus dengan masif melakukan kampanye anti judi online kepada anak-anak didiknya tanpa kecuali. Sedangkan di rumah, para orang tua harus secara masif pula memberikan penjelasan kepada anak-anaknya bahawa game online itu merusak mental, merusak masa depan. Antara orang tua dan guru harus serentak, harus satu pendapat untuk melakukan pemberantasan game online kepada anak. Antara guru dan orang tua murid tidak boleh salah menyalahkan di dalam melakukan pemberantasan game online ini. Apabila guru memarahi anak didiknya di dalam memberantas game online, para orang tua jangan marah kepada guru. Jangan membela anaknya. Demikian pula, kalau para orang tua melakukan pelarangan kepada anaknya terhadap judi online, para guru di sekolah harus mendukung pendapat orang tua. Sudah saatnya agaknya ditinjau kembali undang-undang yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya guru memarahi muridnya atau menjewer muridnya. Kalau perlu, dalam pemberantasan kecanduan anak terhadap game online ini, guru harus diperbolehkan untuk menjewernya, untuk memberinya sanksi, untuk menghukumnya sebatas hukuman kepada anak didik di sekolah. Sedangkan untuk judi online, setelah dilakukan pemberantasan judi online di hulunya, di hilirnya, pihak keamanan, pihak penegak hukum harus melarang warga masyarakat melakukan praktik judi online dengan cara menindaknya secara hukum. DB Channel tak lupa mendoakan semoga
seluruh pemirsa kita semuanya menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.